Al-Quran menerangkan orang yang menyesal di akhirat nanti. Islam adalah agama yang mencintai perdamaian, membawa rahmat bagi semesta alam. Akan tetapi banyak manusia salah faham terhadap agama Islam, sehingga sering dilabelkan pada kekerasan, perang dan sebagainya. Selain adanya disinformasi dan penyimpangan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Islam dari pihak yang tidak menyukai, muncul pula dalam tubuh umat Islam orang-orang menyimpang yang sengaja menjatuhkan citra agama Islam. Mereka secara membabi buta selalu mengedepankan kekerasan, sikap kasar dan jauh dari sikap santun serta jauh dari akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kelompok-kelompok yang sengaja menjatuhkan citra agama Islam dengan berbagai perbuatan dan aksi-aksi kekejaman mereka yang seolah-olah perintah agama, padahal sangat jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Kelompok tersebut lebih tepat disebut sebagai sempalan yang didorong oleh kepentingan politik, kepentingan popularitas keduniawian tokoh-tokoh mereka. Contohnya kelompok tersebut mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin, menuduh dan mengatakan bahwa Mekah dan Madinah sebagai Wahabi, mencaci maki ulama ahlu sunnah yang meluruskan mereka. Bahkan tanpa malu-malu mereka menyebut diri mereka sebagai Sunni atau ahlu sunnah pula. Mereka bahkan mengatakan Mekah dan Madinah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itulah ciri-ciri kelompok sempalan dalam tubuh umat Islam saat ini, yang mengaku berkiblat ke Ka'bah ketika salat. Namun mereka sangat membenci anutan faham Islam di Mekah dan Madinah tersebut. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya, kita kembali pada kajian tentang orang-orang yang akan menyesal di akhirat nanti sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat An-Nisa, ayat 115. Saudaraku, ketika Al-Quran dan hadits disampaikan dan diterangkan, maka manusia akan terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok manusia yang menyukai dan mereka bersyukur karena ayat suci Al-Quran dan hadits Nabi masih dirujuki manusia. Kelompok ini adalah orang-orang yang hatinya bersih dan dekat kepada Allah Ta'ala. Dan kelompok manusia yang seperti inilah yang termasuk orang-orang yang beruntung. Kelompok kedua, yaitu mereka yang cuek, tidak ambil peduli sama sekali dengan ayat-ayat Quran dan acuh tak acuh dengan soal agama Islam, walau secara identitas mereka mengaku Muslim. Kelompok ini adalah tipe manusia yang menyembah kehidupan dunia dan mereka menyangka umur hidup mereka di dunia ini selamanya. Dan kelompok manusia seperti ini adalah golongan yang menyesal nanti ketika ruh mereka sudah diambil dari jasadnya. Tipe manusia seperti ini cirinya juga sangat menyepelekan urusan akhirat dan setiap ayat Quran atau hadits disampaikan dia sangat tersinggung dan tidak menyukai nasihat-nasihat agama yang dianggapnya kolot, kurang kerjaan atau buang-buang waktu. Walau kebenciannya kepada Quran dan hadits serta hal-hal bernuansa akhirat tidak mereka tampakkan, hanya di dalam hati mereka saja. Kelompok ketiga, hampir mirip dengan kelompok kedua, yakni mereka tidak menyukai jika diingatkan tentang akhirat, alam barzah, kematian, hari kiamat, azab kubur dan neraka.
Mereka malah berbalik menuding Muslim yang menyampaikan ayat Quran atau hadits sebagai sok alim, sok berilmu. Atau bahkan mereka akan mencari-cari kelemahan, bantahan, serta aib dari yang menyampaikan. Tujuannya untuk mementahkan nasihat Islam, mementahkan Al-Quran dan hadits yang disampaikan. Padahal mereka tidak sadar, diri merekalah yang akan merugi dan menyesal kelak ketika kematian menjemput mereka masing-masing. Demikianlah 3 tipe manusia yang penting kita kenali, agar kita tidak terlalu bersedih apabila ajakan dan nasihat kebaikan kita dibalas dengan hinaan dan caci makian. Sudah fitrah bagi semua Muslim yang ikut menyerukan dan menyebarluaskan dakwah Islam ini akan mendapatkan pertentangan, penolakan, perlawanan bahkan penghinaan dan permusuhan dari manusia-manusia yang tidak menyukai Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang golongan-golongan manusia tersebut. Nah, bagi kita cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong. Karena kita tidak mengharapkan upah dari apa yang kita sampaikan. Semata-mata lillahi ta'ala dalam mengisi umur hidup di dunia kita yang hanya sementara ini. Engkau juga jangan bersedih apabila mendapat permusuhan dari golongan orang-orang yang tidak menyukai seruan Islam. Karena sesungguhnya kesombongan manusia kepada Allah Ta'ala tidak akan ada gunanya. Mereka akan menyesal nanti di hari ketika tiada berguna lagi teman, harta, pangkat, jabatan, gelar dan keturunan. Lapangkan hati, ikhlaskan dan maafkan orang-orang yang belum mengetahui hakikat kebenaran Islam. Karena tugas kita hanya menyampaikan, adapun hidayah adalah milik Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kiranya perasaanmu wahai saudaraku, saat engkau mendengar suara duka orang-orang yang menyesal di waktu penyesalan itu tiada guna? Orang-orang yang kafir itu seringkali, nanti di akhirat, menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Muslim. Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Dan tidak pula penyesalan mereka berguna, yakni ketika engkau mendengar mereka menyeru, Ya Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami 2 jenis orang yang telah menyesatkan kami, yakni sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Quran Surat Fussilat ayat 29. Itu hanyalah kepalsuan yang tiada guna, karena sebenarnya mereka dulu mengetahui firman-Nya. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat An-Nisa, ayat 115. Bagaimana denganmu wahai saudaraku? Kita lanjutkan lagi, firman Allah Ta'ala mengenai hal ini, yang artinya, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang memiliki pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama denganmu? Mereka menjawab, benar.
Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh Syaitan yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah nar. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahatnya tempat kembali. Quran Surat Al-Hadid ayat 13-15. Inilah nasihat untukku dan untukmu wahai saudaraku, firman Rabb kita, Azza wa Jalla. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal solih, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Kehidupan dunia ini hanyalah beberapa waktu yang sedikit. Kemudian datang ajal. Setelah itu tibalah hari kiamat yang kebanyakan orang melupakannya. Ya Rabbi, berilah kami petunjuk-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang beruntung. Allahumma amin.